Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Thayyib, selamat datang di channel saya, channel Ahlan Wangi. Kali ini saya akan membahas atau memberikan materi pelajaran kelas 7, yaitu pelajaran fikih tentang sholat fardu jamak dan qasar, bab yang ke-7 untuk semester genap. Thayyib, sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja pada pembelajarannya. Di sini kita lewati saja kompetensi dasar. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Silakan kalian membaca terlebih dahulu agar belajar kalian itu bisa terarah. Thayyib, kita lewati peta konsepnya, dilewati. Di sini ada pengertian sholat jamak, dasar hukum, dan lain-lain. Kita lewati, kita masuk saja pada inti materinya, yaitu A. Sholat jamak. Pengertian jamak. Mari kita cermati. Menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jamak takdim. Contohnya, melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat maghrib. Jadi itu namanya jamak takdim. Jika pelaksanaan sholat fardu di waktu sholat yang kedua, disebut dengan jamak takhir, seperti melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan di waktu sholat asar. Thayyib. Yang kedua, syarat diperbolehkannya sholat jamak. Kapankah kita diperbolehkan menjamak sholat? Yaitu berpergian dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk mengqasar sholat. Jika syarat-syarat yang membolehkan sholat qasar terpenuhi, maka juga diperbolehkan menjamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, dan cuaca sangat dingin juga termasuk syarat diperbolehkannya menjamak dua sholat fardu. Tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jamak takdim dan tidak diperbolehkan menjamak takhir. Selain itu, hukum boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan sholatnya di masjid secara berjamaah, tidak di rumahnya masing-masing. Ayo kita cermati. Boleh menjamak takdim bagi kita yang melaksanakan sholat fardu di masjid yang jauh lokasinya dari tempat tinggal kita, karena guyuran hujan yang membasahi tubuh dalam perjalanan ke masjid dapat membuat kita sakit. Tetapi tidak diperbolehkan melaksanakan jamak takhir karena lamanya hujan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Contoh, kita pergi ke masjid untuk berjamaah sholat maghrib dalam kondisi hujan deras disertai angin kencang, sehingga menjadikan kita basah.
Sesampainya di masjid, kita langsung bisa melaksanakan sholat jamak takdim, maghrib, dan isya. Hukumnya boleh. Tetapi jika sesampainya di masjid kita menunggu waktu sholat isya sambil mengeringkan tubuh dan pakaian kita untuk melakukan jamak takhir, maka hukumnya tidak boleh. Thayyib. Pada saat melaksanakan haji di Arafah dan Muzdalifah juga diperbolehkan menjamak. Diperbolehkan memilih jamak takdim maupun jamak takhir. Yang ketiga, dasar hukum sholat jamak. Ayo kita baca, cermati dengan seksama, dan berikan kesimpulan tentang kandungan hadis-hadis Nabi SAW di bawah ini. A. Hadis Nabi SAW dari Mu'adz bin Jabal. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi gazwati Tabuka id irtahala ba'dal maghribi ajjal isya fasallaha ma'al maghribi. Artinya bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Duruquni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Hadis menjelaskan tentang hukum jamak takdim dalam bepergian. B. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an taziga syamsu akharat zuhuri ila waqtil asri thumma yajma'u bainahuma wa idza zagat shalla zuhra thumma rakiba. Artinya Anas mengatakan jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih dulu sholat zuhur, baru kemudian menunggu untarannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tentang hukum jamak takhir dalam bepergian. C. Hadis riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asr jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khawfin wala safarin. Qala Malikun ura dhalika kana fi matar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak, sholat maghrib dan isya dengan cara menjamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan. Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis menjelaskan tentang hukum boleh menjamak dalam keadaan hujan. Dua hadis di atas menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktekkan pelaksanaan menjamak sholat. Hadis pertama menguraikan tentang jamak takdim yang pernah dilakukan Nabi, dan kedua berkenaan dengan praktek jamak takhir. Keduanya dipraktekkan oleh Nabi pada saat sedang bepergian. Oleh karena itu jamak takdim dan jamak takhir merupakan dua bentuk pelaksanaan sholat jamak yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat sedang menempuh perjalanan atau bepergian. Sedangkan hadis terakhir
berisikan ketentuan tentang diperbolehkannya menjamak sholat dalam keadaan hujan deras. Yang keempat, tata cara pelaksanaan sholat jamak. Ayo kita cermati dan perhatikan tata cara pelaksanaan jamak takdim dan jamak takhir. Di sini ada tabel. Tabel yang pertama ada jamak takdim dan yang kedua ada jamak takhir. 1. Berniat untuk menjamak takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misalnya memasuki waktu sholat zuhur ketika akan menjamak dengan sholat asar. Niat jamak takdim sebagai berikut. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an takdimin lillahi ta'ala. Artinya aku berniat melaksanakan sholat fardu 4 rakaat yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim hanya semata-mata karena Allah. Itu untuk jamak takdim. Berikutnya untuk jamak takhir. 1. Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir, meskipun ukuran waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat. Contoh jamak takhir sholat zuhur dan asar. Niat jamak takhir sebagai berikut. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu niatnya, jamak takdim dan jamak takhir. Berikutnya jamak takdim yang kedua. Tertib yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Untuk jamak takhir yang kedua, perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Untuk jamak takdim yang ketiga, bersambung yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu jeda antara dua sholat paling lama sama dengan membaca iqamah. Berikutnya yang ketiga untuk jamak takhir. Apakah yang kita dapat simpulan dari tabel pelaksanaan sholat jamak takdim dan jamak takhir? Niat menjamak baik dalam bentuk takdim maupun jamak takhir harus dilakukan pada sholat yang pertama. Kita tidak diperbolehkan berniat menjamak takhir sholat zuhur dan asar di waktu pelaksanaan sholat asar. Juga menjadi perkara yang harus diperhatikan adalah waktu lamanya. Yang keempat untuk jamak takdim, perjalanan atau berpergian belum sampai pada tempat yang dituju. Yang kelima, pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua sholat. Yang keenam, meyakini syarat sah dan rukun sholat. Yang pertama telah dipenuhi. Itulah tabel dari jamak takdim dan jamak takhir. Berikutnya, ketika hendak menjamak sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir, ternyata waktu zuhur belum habis. Ketika sudah sampai di tujuan, dalam kasus ini kita tidak boleh melakukan jamak takhir. Contohnya, kita pergi ke Jakarta naik pesawat terbang pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Berangkat dan sampai di tujuan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. B. Sholat qasar. Pengertian sholat qasar. Mari kita cermati. Menjamak sholat atau qasar, sholat qasar adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat dikasar meliputi sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan mengkasar sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan.
Yang kedua, syarat diperbolehkannya sholat kasar. Mari kita cermati, tidak semua bepergian atau perjalanan mengakibatkan hukum boleh mengkasar sholat. Diperbolehkan mengkasar sholat jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Mari kita mempraktekkan. 1. Tujuan bepergian untuk keperluan yang wajib disunahkan dan diperbolehkan atau mubah. 2. Jarak tempuh bepergian adalah 40 atau 8 mil Hashimiyah, ukuran yang berlaku pada masa dinasti Umayyah. Jika dihitung dengan waktu jarak tempuh diperkirakan memakan waktu sehari semalam 24 jam. Ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern saat ini. A. Jarak 80,64 km atau 80 kilo lebih 640 meter. Atau B. 88,74 km atau C. 96 km atau D. 94,5 km. E. Menurut mayoritas ulama adalah 119,9 atau 120 km. Bepergian menggunakan alat transportasi paling modern saat itu yaitu onta atau keledai. Hukum boleh mengkasar ketika telah keluar dari wilayah administrasinya. Artinya sudah keluar daripada batas kota. Yang keempat, sholat yang dikasar bukan sholat yang berstatus hutang atau qada, tetapi harus sholat pada waktunya. Yang kelima, berniat mengkasar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga hingga selesainya sholat. Ketika di tengah ragu apakah kasar atau sholat sempurna, maka wajib menyempurnakan sholatnya dengan tidak perlu membatalkan lebih dahulu. 6. Jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa kasar. 7. Mengetahui syarat-syarat mengkasar sholat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang ke-8. Meyakini masih belum sampai tujuan. Bila ragu atau yakin bahwa tempat tujuan telah sampai, hanya belum menemukan alamat pastinya, maka harus menyempurnakan jumlah rakaatnya. Yang ke-9, daerah yang menjadi tempat tujuan jelas. Contoh niat sholat zuhur dengan kasar. Usalli fardhu zuhri maksuratan lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat zuhur dengan mengkasar hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dasar hukum sholat kasar. Ayo kita baca, cermati dengan seksama, dan berikan kesimpulan tentang kandungan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW di bawah ini. A. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat menjelaskan tentang diperbolehkan mengkasar sholat dalam pertempuran. Berikutnya B. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, Ya'la bin Umayyah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, mengapa kita masih mengkasar sholat padahal kita sudah aman? Umar menjawab, aku pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu.
Artinya itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka terimalah sedekah darinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis menjelaskan tentang sebab kebolehan melaksanakan sholat kasar bukan karena unsur tidak aman. C. Hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar yang mengatakan, Sahibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safari ala rak'atain wa Aba Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Artinya, aku sering menemani Nabi SAW dan selama di perjalanannya beliau melakukan sholat tidak lebih dari 2 rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis menjelaskan tentang Nabi mempraktekkan sholat kasar. Ayat dan hadis di atas merupakan dasar hukum bolehnya melaksanakan sholat kasar. Hukum boleh karena ada sebab yang melatar belakangi ketika sedang dalam pertempuran. Sebab diperbolehkannya adalah potensi munculnya serangan tiba-tiba dari pihak musuh, sehingga menyebabkan rasa was-was, khawatir, dan ketakutan. Dalam kondisi aman dan damai, sholat kasar masih diperbolehkan sebagai bentuk anugerah atau pemberian keringanan Allah kepada hambanya. Keringanan dapat dipergunakan selama syarat-syarat kasar yang telah kita pelajari sebelumnya terpenuhi. C. Berikutnya C. Sholat jamak kasar. 1. Pengertian jamak kasar. Apakah yang kita pahami dengan istilah jamak kasar? Salat yang menggabungkan jamak dan kasar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya pelaksanaan sholat zuhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tapi juga dilaksanakan pada satu waktu, boleh di waktu sholat zuhur atau sholat asar. Yang kedua, memadukan kriteria diperbolehkan jamak kasar. Apakah setiap sholat yang boleh dijamak sekaligus dapat dikasar? Untuk menjawabnya maka harus dipadukan dulu kriteria yang menyebabkan terjadinya hukum diperbolehkan. Ayo kita cermati dan padukan. 1. Sholat memiliki 4 rakaat. Qasar jamak sholat. 2. Sedang dalam bepergian dengan jarak yang telah disepakati 120 km. Yang ketiga, berada dalam kondisi hujan deras dengan cuaca dingin dan ekstrim. Boleh melaksanakan sholat dengan jamak kasar bagi orang yang bepergian dengan jarak kurang lebih 120 km. Oleh karena itu, sholat yang dapat dilaksanakan dengan jamak kasar hanya sholat zuhur dan asar dalam keadaan bepergian. Bagaimana jika sholat yang hendak dilaksanakannya adalah sholat maghrib dan isya? Boleh menjamak sholat keduanya dalam satu pelaksanaan, tetapi sholat maghribnya tetap dilaksanakan secara lengkap rakaatnya. Sedangkan sholat isya boleh dilaksanakan dengan cara mengkasar. 3. Tata cara jamak kasar. Bagaimanakah cara kita mengerjakannya? Sama seperti dalam pelaksanaan sholat jamak dan kasar untuk sholat zuhur dan asar pada umumnya. Perkara yang membedakan hanya terletak pada niat melaksanakan sholat. 1. Niat sholat jamak kasar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Bunyinya, usolli fardhu zuhri qasra majmu'an ma'al asri jam'a takdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengkasar sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah. Setelah mengucap salam dalam rakaat kedua,
berdiri dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Bunyinya, usalli fardal asri kasra majmu'an ma'al zuhri jam'an takdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mengkasar sholat asar yang dijamak dengan sholat zuhur dengan jamak takdim sebagai imam atau makmun hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat sholat jamak kasar sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir. Bunyinya, usalli fardhu zuhri qasra majmu'an ma'al asri jam'an takhirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mengkasar sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir sebagai imam atau makmun hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Bunyinya, usalli fardal asri qasra majmu'an ma'a zuhri jam'an takhirin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengkasar sholat asar yang dijamak dengan sholat zuhur dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu niatnya. Yang ketiga, niat sholat jamak kasar, salat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Bunyinya, usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'an takdimin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan sholat isya dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Bunyinya, usalli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribil isya'i jam'an takdimin ma'muman lillahi ta'ala. Ma'muman imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat isya 2 rakaat dengan qasar yang dijamak dengan sholat maghrib dan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, niat sholat jamak kasar, sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Bunyinya, usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i qasra jam'an takhirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan sholat isya secara kasar dan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mengucapkan salam dan dalam rakaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Bunyinya, usalli fardal isya'i qasra majmu'an ma'al maghribi jam'an takhirin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mengerjakan sholat isya secara kasar yang dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu D. Hikmah pelaksanaan sholat jamak dan kasar. 1. Belajar bersyukur melalui sholat jamak dan kasar. Tahukah kamu Al-Barri, zat yang maha penderma atau sedekah, selalu melekat dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang selalu memberi kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Manusia merupakan makhluk yang lemah dan terbatas kemampuannya di sisinya. Oleh karena keterbatasan tersebut, Allah selalu memberikan jalan keluar atas apa yang dialami manusia dalam kehidupannya di muka bumi, termasuk ketika sedang dalam perang dan bepergian jauh. Psikologi dan fisik manusia banyak terkuras, pikirannya mudah goncang dan kalut,
dan mudah melakukan perbuatan-perbuatan di luar kendali akal sadarnya. Allah sangat mengetahui kondisi manusia tersebut dan secara terus-menerus membimbing manusia melalui pelaksanaan perintah-perintahnya. Manusia dengan menjalankan perintahnya berarti akan selalu mengingatnya sebagai pemilik mutlak dunia dan seisinya. Sebagai zat yang maha penderma, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tahu keadaan hamba-hambanya yang sedang berada dalam situasi perang dan berpergian jauh, maka perintah-perintahnya pun diringankan pelaksanaannya. Perintah sholat fardu tidak harus dilakukan secara lengkap dengan aturan-aturan yang sangat ketat, tetapi boleh dilakukan dengan cara menjamak dan mengqasar. Sebagaimana dikatakan Umar, kemurahan yang diberikan Allah merupakan bentuk sedekah kepada manusia sebagai hamba terkasihnya. Atas kemurahan yang diberikan Allah, sudah seharusnya kita bersyukur kepadanya. Bersyukur dilakukan dengan lisan, dengan selalu mengingat Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya yang agung. Juga bersyukur dengan tindakan dan cara melaksanakan sholat fardu, meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak wajar, karena perang maupun bepergian. Yang kedua, bersyukur secara sosial. Apakah yang kita pahami dengan bersyukur secara sosial? Meneladani nama Allah yang agung, yaitu Al-Barru, zat yang maha penderma. Inti dari peneladanan terhadap Al-Barru adalah bagaimana kita selalu belajar, memahami, dan berempati kepada sesama. Kita harus peka terhadap apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dialami oleh sesama manusia, terutama di lingkungan terdekat kita. Kepekaan akan membentuk kita sigap terhadap permasalahan, kesulitan, dan kebutuhan lingkungan kita. Teman kita belum sempat menyatakan diri untuk meminjam pulpen, penggaris, atau lainnya, tetapi kita lebih dulu meminjaminya, karena kita telah lebih dulu kalau tas kecilnya tertinggal di rumah, kita juga dengan cepat akan memberikan sebagian bekal kue kita sebelum seorang teman meminta belas kasihan kepada kita. Terakhir, rangkuman dari materi sholat jamak dan qasar. 1. Sholat jamak memiliki arti menggabungkan pelaksanaan dua sholat fardu dalam satu waktu di antara salah satu dari dua sholat tersebut. Yang kedua, jika pelaksanaan dua sholat dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jamak takdim, dan pelaksanaan di waktu sholat yang kedua dinamakan jamak takhir. Yang ketiga, sebab diperbolehkannya menjamak sholat adalah berpergian dengan jarak tempuh sekitar 120 km menurut mayoritas ulama. Yang keempat, hujan deras dan cuaca dingin ekstrim juga menjadi sebab diperbolehkannya menjamak sholat, tetapi hanya jamak takdim dan tidak boleh jamak takhir. Kelima, qasar sholat bermakna meringkas jumlah rakaat menjadi 2 rakaat untuk sholat fardu yang memiliki 4 jumlah rakaatnya, seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Yang keenam, diperbolehkannya menjamak dan mengqasar sholat dalam pelaksanaan dua sholat pada satu waktu, diantaranya 2 waktu sholat. Yang kelima, hukum boleh harus lebih dulu memadukan kriteria yang memperbolehkan sholat jamak dan qasar. Itulah rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Sampai di sini dulu materi kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyebutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Semoga sukses dalam pembelajarannya.
Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.